Halo kawan kumbang, selamat datang di channel Kumbang Kidal. Kali ini kita ada pembahasan tentang 10 faktor utama penentu kesuksesan seseorang di masa depan. Dan bersiap-siaplah kecewa karena kecerdasan intelektual, lulus dengan nilai terbaik, dan berasal dari sekolah favorit bukan termasuk 10 penentu kesuksesan utama. Hal ini didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley, kemudian dibukukan dalam buku yang berjudul The Millionaire Mind. Riset ini dilakukan di Amerika Serikat terhadap 1.001 responden dan 733 diantaranya adalah para milioner di Amerika Serikat. Dan Stanley berhasil memetakan 100 faktor kesuksesan seseorang dan 10 di antara 100 itu tidak termasuk seperti 3 faktor yang disebutkan tadi. Kecerdasan intelektual, lulus dengan nilai terbaik, atau berasal dari sekolah favorit. Lalu kenapa bisa begitu? Dan apa 10 faktor penentu kesuksesan yang dimaksud oleh Stanley? Kalau penasaran, yuk kita lanjut video ini. Pada tahun 2000, Thomas Stanley berhasil merilis sebuah buku yang berjudul The Millionaire Mind, yang di dalamnya terdapat 100 faktor penentu kesuksesan seseorang. Ini didasarkan pada penelitiannya terhadap 1.001 responden yang diantaranya terdapat 733 para milioner di Amerika Serikat. Dan kali ini kita hanya akan membahas 1-10 faktor yang paling atas. Apakah yang pertama? Yang pertama itu ternyata di luar dugaan adalah kejujuran. Mengapa kejujuran? Dari suku manapun, dari ras apapun, dari agama manapun, pasti punya norma yang mengatakan bahwa bohong itu buruk, sedangkan sebaliknya, jujur itu baik. Kejujuran adalah pangkal seseorang memperoleh kepercayaan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang sangat perlu untuk menunjang seseorang dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan dalam berbagai hal. Karena siapa yang mau berbisnis atau siapa yang bekerja sama dengan seorang pembohong atau penipu? Ya kecuali penipu lainnya tentu saja, mereka mungkin bisa saja bekerja sama. Tapi umumnya orang akan mencari seseorang yang jujur. Karena seperti yang kita ketahui, dibohongi itu sangat menyakitkan dan mengecewakan tentu saja. Kemudian faktor yang berada di urutan kedua adalah disiplin keras. Kenapa bisa disiplin? Kawan kumbang bisa perhatikan, seluruh lini kehidupan yang menuntut persaingan ketat itu dibutuhkan disiplin yang keras. Misalkan, para atlet yang berlomba antara satu negara dengan yang lain, mereka harus latihan dari pagi sampai malam, dan itu berulang-ulang dilakukan bertahun-tahun. Para tentara yang harus berjuang di medan perang, menyangkut nyawa mereka, kedisiplinan dan segala macam itu menjadi faktor yang sangat penting. Karena kalau tidak disiplin dalam berlatih, maka siap-siap kehilangan nyawa sama sekali. Begitu kan? Begitu banyak orang yang ingin sukses dan begitu banyak orang yang bersaing untuk menjadi sukses dalam bidang-bidang tertentu. Dan ini menjadikan kompetisinya sangat ketat. Dan jika tidak disiplin dengan kuat, ya jangan berharap sukses. Aduh, jadi malu sama diri sendiri nih. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga. Yang ketiga adalah mudah bergaul. Ada pepatah bijak mengatakan bahwa banyak teman, banyak rezeki. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang tidak salah. Karena seseorang yang punya pertemanan luas, itu akan memungkinkan dia punya jejaring yang luas. Seseorang yang punya jejaring luas itu akan memungkinkan dia bisa masuk ke dalam banyak lini kehidupan. Atau punya kesempatan lebih luas dibandingkan seseorang yang tidak punya teman. Manusia adalah makhluk sosial. Itu tentu saja mengisyaratkan kita bahwa interaksi sosial itu sangat penting. Komunikasi yang baik itu sangat penting. Dan menjalin pertemanan itu sangat penting. Tapi perlu juga dicatat bahwa pertemanan juga harus difilter. Karena tidak semua lingkungan, tidak semua teman itu bisa membawa pengaruh positif yang baik terhadap kita. Justru bisa sebaliknya. Pertemanan yang buruk, lingkungan pertemanan yang rusak, itu akan membuat seseorang justru bisa menjadi ikut rusak. Yang keempat adalah dukungan pendamping. Seseorang yang mendapat dukungan penuh dari keluarga, kekasih, istri, suami, dan sebagainya, itu biasanya punya kesempatan lebih luas untuk menjadi sukses. Mengapa demikian? Karena orang-orang terdekat seperti keluarga, kekasih, dan teman, itu adalah orang-orang yang paling mengerti kondisi kita. Dan mereka punya chemistry paling kuat terhadap diri kita dibandingkan orang lain. Makanya ketika kita mendapat dukungan positif dari keluarga, kekasih, atau orang terdekat lainnya, seseorang akan punya motivasi lebih kuat untuk menjalani kehidupan. Sedangkan sebaliknya, jika seseorang justru berada di keluarga yang toksik, teman yang toksik, kekasih yang tidak mendukung, itu justru akan membuat seseorang tidak punya gairah. Tapi sayangnya kita justru sering dihadapkan pada kondisi sebaliknya.
Kadang-kadang banyak orang yang gagal justru karena tidak mendapat support yang baik dari orang-orang terdekatnya. Banyak anak yang akhirnya menjadi gagal meraih mimpinya karena tidak mendapat dukungan dari orang tuanya. Banyak orang yang gagal karena ketika melakukan sesuatu, temannya justru mencibirnya, dan sebagainya. Yang kelima, ada kerja keras. Mungkin kawan kumbang di luar sana berpikir, kenapa bukan kerja cerdas? Jadi begini kawan, kerja cerdas itu nggak bakal ada artinya kalau nggak dibarengin kerja keras. Karena orang-orang cerdas pun seperti Elon Musk, Bill Gates, dan sebagainya, itu juga mereka kerja keras. Ya kita nggak usah berdebat lah, kerja keras itu masih sangat terbukti menunjang kesuksesan seseorang. Faktor yang keenam adalah kecintaan pada yang dikerjakan. Nah, mencintai pekerjaan itu ternyata sangat penting kawan kumbang. Kenapa demikian? Karena melakukan pekerjaan yang kita cintai jauh lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu yang tidak kita cintai. Maka dari itu kawan kumbang, cobalah untuk cari pekerjaan yang kamu cintai. Atau kalau itu susah, cobalah untuk mencintai pekerjaan yang sedang kamu lakoni. Karena boleh saja pekerjaan yang kamu tidak senangi saat ini adalah pekerjaan yang didambakan oleh banyak orang. Pekerjaan yang kamu lakoni saat ini, suka nggak suka, itu memberimu nafkah, memberimu penghidupan, dan segala macam. Kalau memang sudah tidak suka dengan pekerjaan itu, ya tinggalkan, cari pekerjaan yang kamu senangi. Bukan menggerutu dan terus-menerus melakukan pekerjaan yang kamu tidak senangi itu. Karena itu justru akan merusak karaktermu. Aduh, kok berasa jadi motivator ya? Skip. Kemudian yang ketujuh ada kepemimpinan. Memang pada dasarnya setiap orang itu adalah pemimpin. Itu kan yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama atau ceramah motivasi. Ya setidaknya memimpin diri sendiri. Tapi kepemimpinan di sini bisa kita luaskan perspektifnya. Kepemimpinan bukan saja sekedar konteks memerintah, menjadi bos atau segala macam. Tapi kepemimpinan adalah terletak pada karakter kejiwaan seseorang. Misalkan keberanian, kebijaksanaan, kemampuan berkolaborasi, kemampuan memerintah, dan kemampuan diperintah, itu adalah bagian dari kepemimpinan. Kepekaan terhadap lingkungan, itu juga adalah bagian dari skill kepemimpinan. Jadi bukan sekedar sempit, aku merintah, kamu diperintah. Atau aku diperintah, dia memerintah. Bukan sekedar itu saja. Faktor yang kedelapan adalah kepribadian kompetitif. Seseorang yang pantang menyerah itu biasanya jauh lebih mudah sukses dibandingkan orang yang gampang menyerah. Dan seseorang yang punya jam kompetisi yang banyak itu biasanya lebih handal dibandingkan seseorang yang jarang berkompetisi. Teman-teman bisa cek dimanapun itu berada, dalam olimpiade, dalam sepak bola. Orang yang sering diturunkan ke lapangan punya jam terbang lebih banyak, biasanya akan lebih berpengalaman dalam menghadapi berbagai kondisi ketika berkompetisi. Dan hidup ini sejatinya adalah kompetisi. Siapa yang tidak mampu, ya dia akan tergerus. Siapa yang tidak bisa beradaptasi, dia akan punah. Yang kesembilan, hidup yang teratur. Hidup yang teratur bukan sekedar melakukan rutinitas yang membosankan, tapi bagaimana kita mengatur waktu, mengatur jam tidur, membuat skala prioritas, seperti halnya menulis pencapaian, menulis target, dan segala macam. Itu adalah bagian dari keteraturan dalam hidup. Mungkin tidak semua orang bisa teratur dalam hidupnya, seperti saya misalkan. Dan itu menjadi evaluasi besar bagi kita bahwa keteraturan dalam hidup ini sangatlah penting ternyata. Yang ke-10, kemampuan menjual ide. Faktanya, banyak orang cerdas, banyak orang punya ide-ide brilian, tetapi tidak mampu menjual idenya tersebut. Maka sebenarnya skill marketing itu setidaknya harus kita kuasai, atau kemampuan menjual itu setidaknya harus kita pelajari, karena ini sangat penting. Percuma kita menciptakan sesuatu yang keren kalau kita nggak punya kemampuan untuk menjualnya. Dan ini sangat jarang disadari orang bahwa kemampuan menjual itu ternyata sesuatu yang sangat dibutuhkan di era zaman sekarang. Karena kenapa? Karena hampir setiap orang punya gagasan, hampir setiap orang punya ide, dan hampir setiap orang punya jualan. Dan ini menjadi tantangan. Nah, kalau kawan kumbang bertanya, lalu IQ dan segala macam itu berada di urutan keberapa? IQ atau kemampuan intelektual itu berada di urutan ke-21. Kemudian, berasal dari sekolah favorit mana itu berada di urutan ke-23.
Dan lulus dengan nilai terbaik seperti cum laude dan segala macam itu justru berada di peringkat ke-30 dari 100 faktor yang paling menentukan. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apakah memang orang cerdas tidak dilahirkan untuk menjadi sukses? Atau apakah orang cerdas kesulitan untuk menjadi orang yang sukses? Nah, begini kawan kumbang. Nyatanya, kita itu terjebak pada perspektif bahwa orang yang cerdas adalah orang yang memiliki kemampuan matematika yang baik, orang yang ikut olimpiade, orang yang juara ini, juara itu. Nyatanya, kecerdasan manusia itu bukan sekedar kecerdasan intelektual, tapi ada berbagai kecerdasan lainnya. Minimal kita mengenal 4 kecerdasan manusia. Yang pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual yang meliputi kemampuan bermatematika, berlogika, dan segala macam. Dan ternyata ada kecerdasan-kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional, yang dimana kecerdasan ini berhubungan tentang bagaimana mengelola perasaan, mengenali perasaan orang lain, disiplin, bertanggung jawab, dan segala macam. Kemudian ada juga kecerdasan SQ atau kecerdasan spiritual, yang dimana ini berhubungan dengan karakter, sifat jujur, adil, sikap ramah, dan kemudian ada kecerdasan TQ atau kecerdasan transendental, yang ini berhubungan dengan bagaimana seseorang memaknai hidup, bagaimana seseorang memaknai hidup berdasarkan perspektif agama atau perspektif ketuhanan dan sebagainya. Dan bahkan sebenarnya kalau kita turunkan lagi, kecerdasan itu justru terbagi dalam variatif yang lebih banyak. Maka sebenarnya ketika seseorang tidak pandai dalam berhitung, nilai matematikanya jelek, fisikanya jelek, itu bukan berarti orang tersebut tidak cerdas. Boleh jadi kecerdasannya berada di luar kecerdasan intelektual. Tapi masalahnya, kita, terkhusus di sekolah, masih saja menilai kecerdasan dari satu sudut pandang, yang itu kecerdasan intelektual. Padahal begitu banyak kecerdasan jenis-jenis lain, kecerdasan bermusik, kecerdasan mengolah kata, berseni, dan segala macam, itu adalah bagian dari kecerdasan. Yang dalam masyarakat kita, itu masih saja dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Sebelum aku menutup video ini, kawan kumbang sekalian, aku ingin mengatakan bahwa video ini bukan bertujuan untuk mendiskreditkan sekolah, pendidikan, dan segala macam. Tapi memang sudah saatnya kita membuka mata bahwa sistem pendidikan kita, atau bahkan sistem pendidikan mayoritas di seluruh dunia, ini bermasalah. Bahkan pendidikan Indonesia saja tertinggal sekitar 128 tahun dibandingkan negara maju. Ini tentu miris sekali, berarti ada PR besar yang perlu kita perbaharui. Pendidikan dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang itu gitu-gitu aja. Sekarang aja orang sudah mulai sekolah online, via Zoom, via YouTube, dan segala macam karena terpaksa, karena pandemi. Tapi masalah besarnya adalah seringkali sekolah itu atau instansi pendidikan itu terlalu lambat dalam bergerak untuk mengikuti perkembangan zaman yang bergerak begitu cepat. Dan ini membuat pendidikan di sekolah atau pelajaran-pelajaran yang kita tempuh bertahun-tahun seringkali tidak relevan dengan kebutuhan kita di kehidupan. Makanya kita perlu meluaskan perspektif bahwa setiap orang itu cerdas, tapi tidak semua orang itu cerdas dalam berhitung. Karena ada berbagai macam jenis kecerdasan lain. Orang yang pandai bermusik, pandai bernyanyi, dia cerdas. Dia bisa menjadi idol, bisa bikin YouTube, di-subscribe, dapat duit, dan segala macam. Orang yang bisa menulis, orang yang bisa berpidato, orang yang kemampuan berbicaranya bagus, itu juga bentuk kecerdasan yang lain. Orang yang bisa punya teman banyak, gampang bergaul, itu juga adalah salah satu bentuk kecerdasan. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu cerdas. Kalau kata Einstein, setiap anak cerdas, tapi jangan menilai ikan dari cara dia memanjat pohon. Itu kan tidak mungkin. Apa begitu quotes Einstein? Kalau salah ya maklum aja lah, lupa. Yang terakhir banget nih buat kawan kumbang, apa yang kupaparkan 10 itu tadi adalah hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, yang mungkin itu bisa saja sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tapi sebagian besar ketika kita memiliki 10 faktor yang aku sebutkan tadi berdasarkan penelitian Stanley, aku kira itu cukup baiklah untuk menjadi modal seseorang. Dan 10 yang aku sebutkan tadi tidak semuanya aku miliki, atau bahkan sebagian besar tidak aku miliki dan sedang coba untuk memilikinya. Karena tujuan video ini dibuat bukan untuk menggurui orang lain, tapi justru untuk menjadi pengingat bagi diri sendiri. Sekian dulu bagi kawan kumbang sekalian. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa nonton video-video saya yang lain, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Salam kumbang kidal.